Namun saya tidak sendiri, bersama dengan dua narasumber saya, yaitu Mbak Nadia dan Mbak Isna. Nah, saya sendiri akan membahas tentang dakwah. Apa sih dakwah itu? Dakwah adalah suatu yang mengajak kita kepada kebaikan. Namun, dakwah sendiri tidak hanya ada di panggung, melainkan ada juga di TV ataupun di sosmed. Contohnya adalah kita mengajak teman kita untuk tidak membolos sekolah ataupun kuliah. Nah, itu kan pendapat saya tentang dakwah. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada narasumber kita tentang dakwah di era media sosial dan dakwah di era lingkungan masyarakat. Kepada Mbak Nadia, saya akan menanyakan pendapat Anda tentang dakwah di era media sosial dan bagaimana dampak negatif dan positifnya. Baik, terima kasih atas pertanyaan Anda. Menurut saya itu media sosial itu semakin berkembang tahun ini ya. Informasi semakin luas. Yang saya dapatkan itu di aplikasi misal di IG, TikTok maupun YouTube dan lain sebagainya. Itu banyak informasi kayak berita yang lain. Ada informasi yang tidak jelas juga, ada yang jelas, ada yang tidak jelas juga. Saya jelaskan yang positif ya, positifnya media sosial. Informasi semakin luas, jadi kita akan terjangkau mencari informasi yang lebih akurat ya. Dan dampak negatifnya itu kayak informasi yang hoax sekarang ini ya, seperti informasi tentang ponpoko, kayak tentang kritik itu hoax. Kita harus tahu bagaimana itu betul apa tidaknya, itu lebih baik ke tempatnya langsung, jangan lihat dari beritanya di IG. Oh, itu ada informasi dari ponpoko kayak kritik itu, ternyata langsung menuju ke tempatnya itu ternyata hoax, bukan itu sebenarnya masalahnya. Terima kasih pendapatnya Mbak Nadia. Itu kan tadi tentang dakwah di era media sosial. Nah, saya akan melanjutkan ke narasumber kedua. Saya akan bertanya, apa sih bagaimana pendapat Anda tentang dakwah di era lingkungan masyarakat kita saat ini? Menurut saya, untuk dakwah saat ini di era lingkungan itu, para dai itu banyak sekali yang berbicara itu tidak sesuai. Ada yang tidak sesuai dengan kenyataan, ada yang tidak sesuai dengan agama, dan juga perkataannya itu ya kayak gitu loh, tidak patut jadi dai. Sebelum menjadi dai itu harus mempelajari tentang sosiologi masyarakat atau sosiologi lingkungan, itu mempelajari tentang sekitar lingkungannya. Terus kan masyarakat itu berbeda-beda dari kebiasaan, terus dari segi keagamaan, terus budaya dan juga lain-lain. Itu kan berbeda-beda. Jadi para dai itu harus sebelum menjadi dai itu tuh harus mempelajari persyaratan dai dan juga memenuhi persyaratan itu. Terus tuh harus mempelajari lingkungan di sekitar situ. Jadinya tuh dakwah yang disampaikan itu sesuai, bukan yang melenceng gitu loh. Kan banyak juga ya yang karena di tempat ini tuh kayak gini, umpamanya kurang keagamaan, terus tuh dakwahnya itu malah kemana gitu loh. Ya mungkin para dai itu harus mempelajari lebih lagi, dan juga sebagai masyarakat tuh sebaiknya kita itu bisa memfilter ya, dakwah itu yang baik itu yang kayak gimana, yang bisa kita itu ikut pengajian itu mengambil yang baik saja, jangan mengambil yang buruk. Contohnya itu dai-nya itu berkata kasar, tidak boleh diambil. Jadi kita itu harus mengambil yang baik saja. Itu pendapat saya. Terima kasih atas pendapatnya Mbak Isna. Sudah tidak terasa ya, perbincangan hangat kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir.
berakhir. Saya akan mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Bu narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya untuk berpendapat di podcast ini. Saya akan menutup podcast ini dengan bacaan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.